Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, para akhwat wa ummahat fillah, alhamdulillah pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin, yakni pada bab amar ma'ruf nahi munkar. Dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan hadis berikutnya. Berkata muallif al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dari Ummul Mukminin Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innahu yusta'malu alaikum umara'u fata'rifuna wa tunkirun faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa taba'a. Qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum? Qala la, ma aqamu fiikumus salah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian akan dipimpin oleh para penguasa, lalu kalian akan mengenali dan juga mengingkari, maka barang siapa yang membenci dia telah bebas, dan barang siapa yang mengingkari maka dia telah selamat. Namun orang yang rela dan mengikuti, maka itulah yang tidak selamat. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah kita boleh memerangi mereka? Nabi SAW menjawab, tidak, selama mereka itu menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab amar ma'ruf nahi munkar. Dan syahid dari hadis ini adalah kalimat wa tunkirun, dan kalian mengingkari, yakni mengingkari pemimpin apa yang menyelisihi syariat pada mereka. Di sini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan tentang perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka ini menunjukkan tentang salah satu di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau bisa mengabarkan perkara gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ya bagaimana adanya nanti para pemimpin atau para penguasa yang kondisi mereka itu ya dikenali oleh manusia dan juga diingkari. Dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di masa kita saat inilah atau bahkan sampai nanti datang hari kiamat,
apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini benar-benar dirasakan oleh kita semua. Ada saja hal-hal yang menjadi perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, yang kemudian kita harus menyelisihinya. Apa yang ada pada para pemimpin, ya, dari aib, dari kekurangan, dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapatkan di masa-masa kita saat ini. Dan tentu hadis-hadis seperti ini menjadi petunjuk bagi kita semua ketika kita mengalaminya. Taib. Dan inilah faidah pertama dari hadis ini, bahwa di antara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan perkara gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kondisi para pemimpin atau para penguasa. Ya, sebagaimana layaknya manusia, ibu-ibu yang dirahmati Allah, manusia itu potensinya dua. Ada potensi baiknya, kemudian ada potensi buruknya. Maka demikian pula para pemimpin manusia, para penguasa manusia yang memimpin umat yang sangat banyak. Mereka juga adalah manusia yang tentu mesti ada kebaikan pada diri mereka dan juga ada keburukannya. Maka nanti akan berkuasa, akan ada pemimpin-pemimpin yang ta'rifun, ya, kalian mengenalinya. Maksud mengenali di sini adalah ta'rifuna ba'dha a'malihim li muwafaqatiha lisyar'i. Kalian mengenali atau mengetahui sebagian daripada perbuatan mereka itu ternyata cocok dengan syariat. Kemudian wa tunkirun, dan juga kalian mengingkari. Maksudnya adalah tunkiruna ba'dha a'malihim li mukhalafatiha lisyara'. Yakni kita mengingkari sebagian daripada tingkah laku, perbuatan, atau mungkin kebijakan, keputusan para pemimpin disebabkan karena menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu apa yang baik pada pemimpin kita, maka kita dukung. Kita dengar, kita tunduk, kita taati. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk itu. Tasma' wa tuti' al-amir, ya, kita mesti mendengar dan mentaati para pemimpin kita fil ma'ruf, ya, dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Innama ta'a fil ma'ruf, karena ketaatan itu hanya berlaku pada yang ma'ruf saja. Wala ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq, dan tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tunkirun, dan kita pun mengingkari. Jadi apa yang menyelisihi syariat dari para pemimpin kita, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, umat tidak boleh menyetujuinya. Umat tidak boleh membenarkannya. Tungkir alaihim, akan tetapi kita mesti mengingkarinya karena menyelisihi atau berseberangan dengan syariat. Fa in ihtadau falana walahum, jika dengan pengingkaran kita itu mereka mendapatkan hidayah taufik, maka kita akan dapat pahala dan juga mereka akan mendapatkan pahala. Kita akan dapat manfaat dan maslahatnya, mereka pun demikian akan mendapatkan manfaat dan juga maslahatnya. Wa illam yahtadu, namun jika ternyata pengingkaran kita, nasihat yang kita sampaikan tidak menjadikan mereka mendapatkan hidayah taufik, maka falana wa alaihim. Keselamatan itu bagi kita dan kecelakaan bagi mereka. Pahala untuk kita yang sudah menunaikan kewajiban dan keharusan kita menasihati pemimpin, dan tentu dosa, kezaliman, kelaliman mereka untuk mereka sendiri. Itu faidah yang kedua. Jadi apabila ada yang ma'ruf maka kita dukung, ya, kemudian kita dengar dan kita taati. Dan apa yang mungkar pada para pemimpin kita,
maka umat tidak boleh menyetujui membenarkannya. Justru yang ada adalah mengingkari. Walaupun nanti tahapan orang mengingkari kemungkaran yang ada pada pemimpin itu tentu berbeda-beda begitu ya. Nah, di sini di dalam hadis yang mulia ini kita bisa melihat dan memahami bahwa manusia itu ada 3 golongan terkait dengan masalah ingkarul mungkar. Yang pertama adalah membenci dengan hati. Faman kariha faqad bari'a. Yakni membenci dengan hati, maka berarti dia telah bebas dari dosa. Di sini Al-Imam An-Nawawi menjelaskan maksudnya. Barang siapa yang membenci dengan hatinya, man kariha biqalbih, siapa yang membenci dengan hatinya dan dia tidak mampu mengingkari dengan tangan juga dengan lisannya, maka dia bebas dari dosa. Artinya dia sudah menunaikan kewajiban di dalam mengingkari mungkar walaupun dalam batas minimalnya. Jadi mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Maknanya apa? Dia meyakini apa yang dilakukan itu adalah kemungkaran. Ya, kemudian dia tidak membenarkannya, tidak mengikutinya. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Dan itulah golongan yang pertama. Jadi manusia yang membenci dengan hati terhadap kemungkaran, maka dia telah bebas dari dosa karena dia sudah menunaikan kewajiban ingkarul mungkar. Kemudian yang kedua, yang mampu mengingkari dengan lisan dan tangan, ya, maka dia selamat. Waman ankara faqad salim. Siapa yang mengingkari, ya, siapa yang mengingkari sesuai dengan kemampuannya, maka dia selamat. Maksudnya dia mengingkarinya dengan lisan dan juga tangannya. Kemudian, nah kita jangan sampai jadi golongan yang ketiga. Walakin man radhiya wa taba'a. Orang yang ridha terhadap kemungkaran, dia rela, ya bahkan dia mengikutinya, bahkan mendukungnya, maka orang yang seperti inilah tidak selamat. Orang yang menganggap kemungkaran itu sebagai kebaikan atau kemakrufan, kemudian dia rela, dia ridha, dan dia mengikutinya bahkan mendukungnya, maka orang seperti ini tidak selamat. Dia tidak akan selamat. Karena sesungguhnya kemungkaran wajib diingkari walaupun kita mengingkarinya hanya mampu dengan hati kita. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para akhwat dan ummahat fillah. Kemudian berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita. Ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, ala nuqatiluhum, wahai Rasulullah, apakah kita boleh memerangi mereka? Jadi kalau ada kemungkaran pada pemimpin kita, apakah boleh kita memerangi mereka? Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La. Kata Nabi tidak, jangan. Kemudian Nabi menjelaskan, ma aqamu fikumus salat. Selama mereka itu menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini menunjukkan betapa besarnya kedudukan ibadah salat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, salat itu adalah tanda keislaman. Salat itu merupakan pembeda antara iman dan kufur. Dan dari riwayat ini menjelaskan, di situ ada dalil bahwa orang yang meninggalkan salat itu kufur. Orang yang meninggalkan salat itu kufur. Maka dosa meninggalkan salat itu bukan dosa yang enteng. Dosa meninggalkan salat itu bukan dosa kecil. Dia dosa yang sangat-sangat besar. Oleh karenanya, ibadah kewajiban salat itu ada di urutan kedua dalam rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat. Karena salat itu unwanul Islam. Dia adalah ciri khas Islam dan juga kaum muslimin. Dia tanda keislaman. Nabi SAW mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar.
Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kufur. Nas'alullah al-afwa wal-afiyata wassalamah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, seorang muslim, seorang mukmin, dia punya perhatian yang sangat besar. Dia punya skala prioritas di dalam agamanya. Terutama di antaranya selain daripada aqidatut tauhid adalah dia sangat perhatian kepada ibadah salatnya. Terlalu banyak ya keistimewaan-keistimewaan daripada ibadah salat. Ya, salat itu ibu-ibu yang dirahmati Allah adalah kewajiban yang berulang setiap harinya sampai 5 kali. Salat itu perintahnya langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui malaikat Jibril. Ya, pada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat menjadi ibadah yang pertama kali akan dihisab dengannya seorang hamba pada hari kiamat. Salat juga merupakan ibadah yang tidak bisa gugur kewajibannya sampai kita mati. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasiat di antara wasiat-wasiat Nabi yang terakhir menjelang wafatnya adalah as-shalah. As-shalah, as-shalah wa ma malakat aimanukum. Kata Nabi, jaga salat, perhatikan salat. Ya, dan apa yang ada di dalam genggaman kalian dari para budak. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka ibadah salat ini adalah perkara yang sangat besar. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak melalaikan ibadah salat. Dan tentu kita pun memperhatikan ibadah yang agung ini untuk anak-anak kita, untuk keturunan kita, untuk keluarga kita. Ya, jangan sampai ada di antara keluarga kita yang meninggalkan ibadah salat. Kemudian berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang mulia ini juga terkandung pelajaran bahwa sabar atas kefasikan. Sabar atas kefasikan atau kezaliman pemimpin ini perkara yang disyariatkan. Jadi kita sebagai umat yang dipimpin, kita sebagai masyarakat yang punya pemimpin dan penguasa, ya jangan sampai melakukan hal-hal yang mengundang fitnah, membuat keributan, kegaduhan, kemudian membuat terpecahnya barisan kaum muslimin. Justru yang ada adalah kita betul-betul bersabar atas kefasikan dan juga kezaliman para pemimpin. Dan kita tidak diperkenankan di dalam syariat untuk melakukan pengingkaran, ya, kedurhakaan, pembangkangan, juga pemberontakan kepada para penguasa kita. Kecuali ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika terpenuhi syarat-syaratnya. Dan sudah kita jelaskan 5 perkara yang merupakan syarat ya untuk kita bisa memberontak kepada pemerintahan, kepada para pemimpin atau para penguasa. Dan 5 syarat ini tentu bukan 5 syarat yang mudah, gitu ya. Nah, termasuk diantaranya ibu-ibu yang dirahmati Allah adalah ketika kita melihat ya di antara mereka ada yang melakukan kekufuran yang terang-terangan. Nah, di sini disebutkan ma'aqamu fikumus salat, selama mereka menegakkan salat. Berarti kalau tidak menegakkan salat, ini merupakan kekufuran. Kekufuran. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua para pemimpin ya dari kalangan kaum muslimin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menegakkan salat dan tidak melakukan kesyirikan serta kekufuran. Adapun kefasikan, kekurangan mereka, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kezaliman yang mungkin dilakukan oleh mereka terhadap masyarakatnya, terhadap manusia yang dipimpinnya, maka kita disuruh bersabar dengan itu semua. Kalaupun syarat-syarat itu terpenuhi, kemudian ternyata satu syarat tidak terpenuhi, maka tidak boleh kita memberontak kepada pemerintahan. Ya, di antaranya adalah syarat yang pernah kita sampaikan, yakni punya kemampuan.
Nah, ini yang tentu bukan perkara mudah. Punya kemampuan. Ladaina qudrah. Kita punya angkatan bersenjata misalkan. Kita punya kemampuan untuk kemudian melakukan pemberontakan. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ini bukan perkara yang mudah. Maka bersabar. Ya, bersabar atas segala kekurangan para pemimpin kita. Kemudian jangan sampai kita melepaskan ya kewajiban taat kita kepada mereka, jangan sampai kita memberontak, karena dengan pemberontakan ya padahal kita tidak mampu atau belum mampu untuk memberontak, maka ini akan mengakibatkan kerusakan yang sangat besar. Kekacauan akan terjadi di mana-mana, kemudian stabilitas keamanan negara itu pasti akan terganggu, bahkan akan hilang. Dan tentu ketika rasa aman ini sudah hilang, maka akan hilang pula ya nikmat diniyah juga nikmat dunyawiyah. Kita akan kehilangan yang namanya nikmat dunia dan juga nikmat agama. Berat bagi kita ketika negara kita ini kacau, perang, ya terjadi pemberontakan, terjadi kudeta. Sulit bagi kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan duniawiyah, ya. Orang akan sulit berkegiatan di sekolah, ya. Orang akan sulit berkegiatan di luar rumah. Orang akan sulit melakukan transaksi jual beli di pasar. Pun demikian, ibadah kita, agama kita terganggu. Akan sulit kita mendapatkan khusyuknya ibadah sholat berjamaah di masjid. Akan berat bagi kita untuk menegakkan sholat Jumat berjamaah. Akan kesulitan bagi kita untuk merayakan 2 hari raya ya di dalam ajaran Islam, Idul Fitri dan juga Idul Adha. Maka ketika nikmat aman ini hilang, maka sama saja ya bahwa itu akan menghilangkan nikmat dunia dan juga agama kita. Maka segala hal yang bisa menjadikan nikmat keamanan ini hilang itu betul-betul di-cut oleh ajaran Islam. Ya, termasuk masalah ini. Ya, kita tidak diperkenankan untuk melakukan kudeta, pemberontakan kepada para pemimpin muslim yang melakukan kezaliman, yang melakukan tindakan diktator misalkan, atau dia merampas harta kita, merampas ya harta masyarakat yang dipimpinnya. Kita bersabar dengan itu dan terus mendoakan yang terbaik ya untuk semuanya. Taib. Yang berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari hadis yang mulia ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa patokan di dalam merubah kemungkaran pada pemimpin itu adalah syariat. Jadi landasan dasar untuk merubah kemungkaran pada pemimpin atau para penguasa adalah syariat, bukan altifiyah, ya, bukan perasaan, bukan pula hawa nafsu, begitu ya. Menurut perasaan saya, menurut hemat saya, misalnya, enggak gitu. Jadi patokannya syariat. Kalau kata syariat, jangan melakukan pemberontakan. Karena pemberontakan itu akan mengakibatkan kemadaratan, kemafsadatan yang sangat besar. Maka sudah, tahan jiwa raga kita. Tahan diri kita, keluarga kita, tahan masyarakat kita. Jangan sampai melakukan pemberontakan. Jangan kemudian mengedepankan perasaan. Ya. Rasa-rasanya kita sudah terlalu lama bersabar. Rasa-rasanya menurut saya ini harus kita melakukan kudeta, ini dan itu. Nah, tidak boleh. Kita punya standar di dalam syariat. Ya, punya kaidah, punya pegangan, punya pedoman. Dan itulah yang terbaik untuk kita semua. Manfaat dan maslahat akan kita rasakan ketika kita mengindahkan batasan-batasan Allah dan juga Rasul-Nya. Kalau Allah dan Rasul-Nya mengatakan tidak boleh melakukan itu, maka tahan sekuat mungkin jiwa raga kita, jangan sampai kita terperosok ke dalamnya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari hadis yang mulia ini juga memberikan faidah kepada kita semua. Tidak boleh kita itu berserikat dengan orang-orang zalim. Jangan sampai kita berakrab-akrab, bermujalasah dengan mereka, duduk-duduk bersama tanpa ada hajat yang syar'i. Karena sesungguhnya ya ketika kita bekerja sama dengan orang-orang yang buruk, yang zalim, yang lalim, yang kehidupannya banyak menyimpang dari syariat, kita khawatir kita akan
juga ikut seperti mereka. Dan tentu ini berbahaya sekali. Mujalatus su', berakrab-akrab, berteman, bersahabat karib dengan orang-orang buruk. Ini salah satu sabab kita mati dalam kondisi su'ul khatimah. Maka seorang muslim, ya janganlah berteman kecuali dengan sesama muslim. La tusahib illa mu'mina. Janganlah engkau berteman, bersahabat kecuali dengan seorang mukmin. Dan itulah jalan keselamatan. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya kita akan masuk di hadis dari Ummul Mukminin Ummu al-Hakam Zainab binti Jahsy. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an yaqulu la ilaha illallah wailul lil 'arab min syarrin qad iqtarab futihal yawma min radmi ya'juj wa ma'juja mithlu hadhihi wa halaqa bi usbu'aihi al-ibhami wallati taliha faqultu ya Rasulullah anahliku wa fina salihun qala na'am idza kathura al-khabath. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah masuk menemui ya Ummu al-Hakam Zainab binti Jahsy dalam keadaan ketakutan. Jadi Nabi menemui Ummul Mukminin Ummul Hakam Zainab binti Jahsy dalam kondisi ketakutan. Maka kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah. Wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab. Celakalah orang-orang Arab karena adanya keburukan yang telah mendekat. Kemudian Nabi menggambarkan keburukan itu. Futihal yaumin radmi Ya'juj wa Ma'juj. Hari ini kata Nabi, dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka seperti ini. Wa halaqa bi usbu'aihi al-ibham wallati taliha. Kemudian Nabi SAW membuat lingkaran dengan ibu jari ya dan juga jari yang setelahnya. Begini ya. Ibu jari dan telunjuk. Nabi membuat lingkaran dengan itu. Maka aku bertanya, ya Rasulullah, apakah kita akan binasa? Padahal di tengah-tengah kita terdapat orang-orang yang saleh. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, iya, kita akan ikut binasa jika banyak khabath. Jika banyak khabath. Apa itu khabath? Khabath itu adalah secara khusus, makna khabath itu adalah zina. Kemudian dengan makna umum khabath itu setiap kefasikan, setiap perbuatan yang keji. Nah itu khabath. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikianlah Nabi SAW mengingatkan kita semua. Bahwa kita akan binasa, kita akan terkena musibah, hukuman, ya jika telah merajalela di sekitar kita yang namanya khabath. Ya, hadis ini sahih. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, perhatikan hadis yang mulia ini. Hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Di mana ya poin yang menjelaskan amar ma'ruf nahi mungkar? Yang mana Ibu? Coba perhatikan dari hadis ini, mana yang kaitannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Kita akan lihat pada kalimat ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa padahal di tengah-tengah kita terdapat orang-orang saleh? Kata Nabi, iya, apabila telah banyak khabath, telah merajalela yang namanya khabath. Di sini sesungguhnya peringatan dari Nabi SAW
supaya kita tidak membiarkan ya yang namanya khobas. Jangan sampai khobas itu merajalela di sekitar kita. Apabila kita ingin selamat, tidak mendapatkan musibah, tidak mendapatkan keselamatan, tidak mendapatkan kebinasaan. Jangan sampai khobas itu merajalela di sekitar kita. Sehingga disinilah harus ditegakkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah demikian. Taib. Kita akan ambil beberapa faidah yang lainnya dari hadis yang mulia ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini Nabi datang menemui Ummul Hakam Zainab binti Jahsy Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha dalam kondisi fazi'an. Beliau sedang dalam kondisi ketakutan, ya, sedang dalam kondisi yang cemas. Setelah itu Nabi mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Di sini ada pelajaran bagi kita semua bahwa masalah yang menimpa, rasa takut, rasa cemas tidak boleh menyibukkan hati seorang mukmin dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dalam hidup ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, masing-masing kita pasti akan mendapatkan ujian dari Allah. Ujian dalam kehidupan ini banyak sekali. Ujian kaitannya dengan lahir dan batin kita. Ujian kadang terkait dengan harta kita. Ujian itu kadang datang ya berkaitan dengan anak istri kita atau pasangan kita. Kadang berkaitan dengan orang tua kita, saudara-saudari kita, atau kadang berkaitan dengan keluarga besar kita, atau bahkan berkaitan dengan tetangga, dengan lingkungan sekitar, dengan alam tempat kita hidup di dunia ini. Dan banyak sekali ya ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, kadang kita dihinggapi dengan rasa takut, kadang kita dihinggapi dengan kelapangan, kesempitan. Nah, itulah perjuangan hidup di alam dunia ini. Masing-masing akan diuji, ya. Siapapun pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih mereka yang mengikrarkan imannya, mereka yang mengikrarkan keislamannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Alif Lam Mim ahasiban nas an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan mengira dibiarkan begitu saja mengucapkan kalimat iman, amanna, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Sungguh orang-orang sebelum kita mereka pun diuji, ya. Maka ibu-ibu dirahmati Allah, jangan menganggap bahwasanya ketika kita diuji orang lain itu enak, tidak dapat ujian. Tidak, semua sama mendapatkan beragam macam ujian. Dan soal ujian itu banyak. Soal ujian itu banyak. Intinya statusnya sama-sama diuji. Bukankah orang kaya juga diuji dengan kekayaannya? Maka orang miskin jangan merasa sendirian. Aduh, saya diuji sama Allah. Tidak, orang kaya juga diuji. Begitu ya. Kalau kita mendapatkan ujian terkait dengan rumah tangga kita, maka sadarilah bahwasannya yang diuji dengan rumah tangga itu bukan kita saja. Banyak ya orang-orang yang diuji dengan rumah tangganya. Ya. Dan juga bukan berarti ketika orang rumah tangganya harmonis, kemudian dia tidak dapat ujian. Ya. Keharmonisan itu merupakan kebahagiaan, kelapangan, dan juga kenikmatan. Bukankah itu ujian? Yang nikmat-nikmat itu kan ujian juga. Maka berarti intinya sama. Manusia itu dari semenjak dia hidup ke alam dunia, terutama ketika dia menginjak akil balik sampai matinya, selalu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal ujian yang Allah berikan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita akan selalu diuji. Bahkan setelah mati kita akan diuji ya oleh malaikat mungkar dan nakir. Terus ujian itu akan berlangsung. Ya, dan terakhir ujian itu, artinya ujian akan berhenti ketika kita pertama kali melangkahkan kaki ke surga. Selesai urusan. Kalau kita sudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Di dunia kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beragam macam masalah. Ya, dan lihatlah para nabi dan rasul, mereka orang-orang yang sangat dahsyat ujiannya. Dan mereka memberikan keteladanan kepada kita bagaimana bisa lulus dari segala ujian. Lihat di sini Nabi. Nabi hidupnya penuh dengan ujian. Ya, perjalanan hidup Nabi, kalau kita baca sirah nabawiyah, Masya Allah, ujiannya begitu berat. Dari semenjak beliau lahir ke alam dunia, ya, sudah yatim. Ya, masih kecil sudah yatim piatu. Ya, ditinggal oleh ibu dan juga ayahnya. Terus seperti itu sampai beliau wafat. Ujian itu tidak berhenti menimpa beliau. Dan lihatlah keteladanan yang beliau berikan kepada kita semua. Ternyata masalah apapun yang menimpa, ya, tidak menyibukkan hati beliau untuk berzikir kepada Allah. Jadi beliau sedang merasakan sesuatu yang mungkin tidak nyaman pada dirinya, beliau tetap berzikir kepada Allah. La ilaha illallah. Taib. Jadi justru seorang mukmin itu tetap berzikir kepada Allah walaupun dalam kondisi yang dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, sedang cemas, ya, sedang dihinggapi dengan rasa takut, rasa khawatir, maka tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mesti yakin Allah mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya, ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hati kita akan menjadi tenang. Baik. Berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang wailul lil Arab. Wailul lil Arab, celakalah orang-orang Arab. Min syarrin qad iqtarab, karena adanya keburukan yang telah mendekat. Keburukan yang telah mendekat. Maksudnya adalah apa? Dibukanya dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Jadi hari semakin hari, tahun berganti tahun, ya, Ya'juj dan Ma'juj itu terus melubangi dinding penghalang mereka, ya, untuk kemudian mereka bisa keluar. Dan ketika mereka keluar, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka keluarnya Ya'juj dan Ma'juj adalah keburukan dan kerusakan. Tidak ada satupun tempat yang mereka lalui, melainkan mereka melakukan pengerusakan di situ. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalama. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj ini sangat masyhur sekali, ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa surat dan ayat Al-Qur'an. Kemudian juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa riwayat hadis, dan juga para alim ulama kita, ya, menjelaskan tentang masalah Ya'juj dan Ma'juj ini. Ya'juj dan Ma'juj ini bisa juga dibaca Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Kalau qiraat Hafiz an Asim bin Abi Nujud membacanya dengan hamzah yang disukunkan. Ya'juj wa Ma'juj. Nah, ada qiraat yang lain dibacanya Ya'juj dan Ma'juj. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Siapa Ya'juj dan Ma'juj ini? Ya'juj dan Ma'juj itu keturunan Nabi Adam. Artinya dari kalangan manusia. Ya, mereka itu manusia. Dan kakek mereka bernama Yafis bin Nuh. Dan kita sama-sama tahu Nabi Nuh adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan jarak antara Nabi Nuh serta Nabi Adam itu ada 10 kurun. Nah, Nabi Nuh punya anak namanya Yafis. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan intinya mereka ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah calon penghuni neraka. Ya. Jumlah mereka sangat besar. Dan Ya'juj Ma'juj itu dari jenis manusia, gitu ya. Mereka manusia, calon penghuni neraka. Kemudian jumlahnya sangat besar dan mereka melakukan pengerusakan. Ya. Itu disebutkan di dalam riwayat yang agak panjang. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullah ta'ala
Allah berfirman, kata Nabi, ya Adam, fayaqulu labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik, fayaqul akhrij ba'than nar. Qala wa ma ba'thun nar? Qala min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'ina. Fa indahu yashibu as-saghir wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Qalu ya Rasulullah wa aina dhalikal wahid? Qala abshiru fa inna minkum rajulan wa min Ya'juj wa Ma'juj alfan. Allah berfirman kepada Adam, wahai Adam, maka Adam menjawab, labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Aku sambut panggilanmu dengan senang hati dan kebaikan semuanya di tanganmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, keluarkanlah utusan penghuni neraka. Keluarkan utusan penghuni neraka, maksudnya dari manusia. Maka Adam bertanya, apa itu utusan penghuni neraka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka dari setiap 1000 orang 999 orang. Dari setiap 1000 orang ada 999 orang. Maka ketika itu anak kecil menjadi beruban. Setiap yang hamil melahirkan apa yang dikandungnya. Dan kamu lihat orang-orang seakan-akan mabuk padahal mereka tidak mabuk. Tetapi karena azab Allah yang sangat keras. Kemudian para sahabat bertanya, siapa satu yang selamat dari kita itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, bergembiralah. Sesungguhnya penghuni neraka itu dari kalian satu dan dari Ya'juj dan Ma'juj 1000. Nah demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi bandingannya Ya'juj dan Ma'juj 1000. Nah kita cuma satu dari bangsa manusia selain Ya'juj dan Ma'juj. Ini sesungguhnya motivasi bagi kita semua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, untuk kita semangat ya di dalam membekali diri sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat dari azab api neraka. Taib. Dan banyak lagi hal-hal yang terkait dengan Ya'juj dan Ma'juj ini. Dan intinya ibu-ibu yang dirahmati Allah, keluarnya nanti Ya'juj dan Ma'juj itu adalah merupakan tanda kiamat yang besar. Artinya kalau mereka itu keluar, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka sesungguhnya kerusakan akan terjadi di mana-mana. Mereka itu punya sifat yang khas, yang berbeda dari manusia biasa. Walaupun mereka bangsa manusia. Tapi mereka punya ciri khas. Ciri utamanya mereka itu perusak. Nah ini, ciri utamanya mereka ini perusak. Ya, maka kita mestinya tidak melakukan pengerusakan. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kita merusak ya muka bumi ini setelah kita memperbaikinya. Taib. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, jumlah mereka sangat besar. Sehingga ketika mereka turun dari gunung seperti air bah yang mengalir. Mereka ini tidak pandai bicara dan tidak fasih. Mereka bermata kecil atau sipit. Berhidung kecil dan lebar wajahnya. Merah warna kulitnya. Seakan-akan ibu-ibu yang dirahmati Allah, wajahnya seperti perisai. Dan juga sifat-sifat yang lainnya. Mereka ini tidak keluar, ibu-ibu yang dirahmati Allah, melainkan mereka akan merusak segala sesuatu yang dilewatinya. Kalau mereka melewati satu danau, mereka akan meminumnya sampai habis. Tidak pernah mendapati manusia, melainkan mereka pasti akan membunuhnya. Sampai ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika mereka merasa menang, membantai seluruh penduduk bumi, mereka menantang penduduk langit. Nah inilah kesombongan yang luar biasa dari Ya'juj dan Ma'juj. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini sudah ada saat ini. Dan terus dia berusaha melubangi ya dinding pembatasnya untuk bisa keluar. Dan nanti ibu-ibu yang dirahmati Allah, di kehidupan akhir nanti ya mereka akan dibinasakan Allah Subhanahu wa taala melalui doanya Nabi Isa alaihi salam. Ya intinya ketika mereka nanti keluar,
maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya itu menjadi pertanda ya kiamat besar akan terjadi. Taib. Kemudian faidah yang lainnya dari hadis yang mulia ini, di sini disebutkan Arab secara khusus. Kenapa Arab ya disebutkan secara khusus? Karena merekalah yang membawa Islam. Merekalah yang mengangkat benderanya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, jika mereka ini rusak, ini sesungguhnya alamat keburukan. Alamat keburukan. Karena dari situlah bersumbernya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Merekalah yang pertama kali membawa Islam dan juga mengangkat benderanya. Ketika mereka rusak, ini tanda keburukan. Dan tentu disebutkan Arab di sini bukan semata karena suku bangsanya atau nasabnya, tapi karena kemuliaan mereka menjadi orang-orang pertama yang membawa Islam dan juga mengangkat benderanya. Kemudian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini juga ada pelajaran bagi kita semua bahwa kerusakan itu akan menimpa manusia secara umum ketika merajalelanya kemaksiatan, walaupun banyak orang saleh. Disinilah sesungguhnya tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana dalam hidup ini masing-masing kita berjuang, berusaha taklil al-munkar, ya, meminimalisir kemungkaran. Karena kemungkaran mesti akan terjadi. Namun paling tidak kita mencegahnya supaya jangan sampai merajalela di mana-mana. Dan tentu dampak buruk kemaksiatan, ya, dampak buruk kemaksiatan ini sangat mengerikan. Akan turunnya musibah yang akan meliputi seluruh manusia walaupun di situ ada orang-orang saleh. Taib. Dan tentu ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, ketika orang-orang saleh juga menjadi korban musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan ya kepada manusia, tentu masing-masing manusia nanti akan dibangkitkan sekadar dengan apa yang ada di dalam hatinya. Jadi kalau ada orang-orang yang salah dengan orang-orang yang soleh sama-sama ditimpa musibah sehingga mereka semua jadi korban, maka nanti ketika dibangkitkan tetap akan berbeda mana orang yang salah dan mana orang yang saleh. Manusia akan dibangkitkan sekadar dengan apa yang diniatkan di dalam hatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari segala macam fitnah, ma dhahara wa ma batan. Fitnah yang nampak ataupun fitnah yang tidak nampak. Fitnah lahir ataupun fitnah batin, fitnah dunia, fitnah agama dan juga fitnah di kehidupan akhirat kita nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai di sini pembahasan kita. Semoga apa yang dibahas menjadi ilmu nafi bagi kita semua. Semoga Allah memberikan hidayah taufik beserta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa terus berusaha untuk meningkatkan iman dan amal soleh kita. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.